sehat, sahabat perawat, dimanapun kalian berada. Sahabat perawat tentu pernah merawat pasien dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dalam melakukan asuhan keperawatan, sahabat perawat tentu juga berkolaborasi dengan dokter mengenai pemberian terapi farmakologi berupa pemberian obat antihipertensi. Namun, apakah sahabat perawat telah benar-benar memahami secara mendetail tentang obat antihipertensi? Bagaimana cara obat bekerja, apa efek samping yang mungkin muncul, serta apa yang harus perawat perhatikan ketika obat antihipertensi tersebut diberikan kepada pasien? Mari kita ulas kembali mengenai obat-obatan antihipertensi ini dengan pendekatan singkatan ABCD. Obat antihipertensi yang disingkat ABCD terdiri dari A yang pertama, yaitu ACE inhibitor. Kemudian A yang kedua, ARBs atau angiotensin 2 receptor blockers. Kemudian yang D adalah beta blockers, C calcium channel blockers, dan yang terakhir D adalah diuretik. Ketika berbicara mengenai tekanan darah tinggi atau hipertensi, maka secara umum penyebabnya adalah yang pertama adalah peningkatan tahanan pembuluh darah, baik karena penyempitan maupun berkurangnya kelenturan pembuluh darah. Yang kedua adalah peningkatan curah jantung. Yang ketiga, peningkatan aliran balik vena atau venous return. Dan yang keempat adalah peningkatan volume darah. Obat antihipertensi bekerja untuk mengkondisikan sebaliknya, yaitu dengan yang pertama, penurunan tahanan pembuluh darah dengan melebarkan pembuluh darah. Yang kedua, dengan penurunan curah jantung. Yang ketiga, penurunan aliran balik vena atau venous return. Dan yang keempat, penurunan volume darah. Obat antihipertensi yang bekerja menurunkan tahanan pembuluh darah dengan melebarkan pembuluh darah adalah kelompok obat ACE inhibitor, angiotensin 2 receptor blockers, beta blockers, dan calcium channel. Sedangkan obat antihipertensi yang bekerja menurunkan curah jantung adalah beta blockers. Obat untuk menurunkan aliran balik vena juga termasuk kelompok beta blockers. Dan yang terakhir, obat antihipertensi yang bekerja menurunkan volume darah adalah kelompok D atau diuretik. Nah, sahabat perawat, secara mendetail, mari kita ulas satu persatu obat antihipertensi ABCD dimulai dari A yang pertama, yaitu ACE inhibitor. Ciri khas dari obat ACE inhibitor berakhiran dengan pril, misalnya captopril, ramipril. Cara kerja obat adalah dengan mencegah angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2. Efek samping dari obat ini disingkat dengan ACE. A yaitu angiodema, C cough atau batuk kering, kemudian yang E adalah elektrolit kalium yang meningkat. Peran perawat adalah memonitor efek samping, memonitor kalium, memonitor tensi dan nadi, serta awasi kontraindikasi, yaitu kehamilan, gagal ginjal, dan asma. Berikutnya, A yang kedua adalah ARBs atau angiotensin 2 receptor blockers. Ciri khas dari obat ini berakhiran dengan sartan, misalnya andesartan, irbesartan, telmisartan. Cara kerja obat adalah dengan mencegah pengeluaran aldosteron dan vasokonstriksi perifer dengan cara memblokir reseptor angiotensin 2. Efek sampingnya adalah nyeri punggung, pusing, batuk, bersin, hidung tersumbat, dan juga mungkin ruam kulit. Peran perawat adalah memonitor efek samping, kemudian memonitor tensi, serta awasi kontraindikasi yaitu kehamilan, alergi, dan renal stenosis. Berikutnya adalah kelompok obat B, yaitu beta blockers. Ciri khas dari obat ini berakhiran lol, misalnya propanolol, bisoprolol. Cara kerja obat adalah dengan memblokir efek epinefrin. Efek samping dari obat ini adalah bradikardi dan hipoglikemia. Peran perawat adalah memonitor efek samping serta memonitor kontraindikasi, yaitu pasien dengan asma. Berikutnya adalah kelompok C atau calcium channel blockers. Ciri khasnya berakhiran dipin, amil, zam, misalnya amlodipin, verapamil, kemudian diltiazem. Cara kerja obat adalah dengan mencegah pergerakan ion kalsium tipe T menembus membran sel miokardial dan ion kalsium tipe L menembus sel otot polos pembuluh darah. Efek samping dari obat ini adalah bradikardia dan pusing. Peran perawat adalah memonitor efek samping, juga mengedukasi pasien untuk perlahan-lahan ketika berubah posisi. Kemudian yang terakhir adalah diuretik.
Ciri khasnya adalah berakhiran semit atau tiazid. Misalnya furosemid, hidroklorodiosid. Cara kerja obat adalah dengan mengeluarkan cairan melalui urin. Efek sampingnya yaitu imbalance elektrolit, yaitu hiponatremia dan hipokalemia. Peran perawat adalah memonitor EKG pasien dan memonitor nilai elektrolit. Baik, pada kesempatan kali ini kita juga sudah terhubung dengan seorang pasien dengan hipertensi yang juga mengkonsumsi obat anti hipertensi. Salam sehat Bapak Hisham. Salam sehat, Ibu. Iya, baik. Sudah sejak kapan ya Bapak Hisham mengkonsumsi obat anti hipertensi? Saya mengkonsumsi obat itu sejak tahun 2015, Ibu. Oh, baik Pak. Apakah sejak saat itu sampai sekarang masih terus mengkonsumsi? Iya, Bu, tapi berbeda-beda. Oh ya, boleh diceritakan Pak, apa saja obatnya? Oke, untuk tahun 2015, saya memakai obat antihipertensi Candesartan. Kemudian waktu mencuci darah ya, kondisi dengan kidney failure ya, CKD itu furosemid, dan setelah transplant pada tahun 2018, saya mengkonsumsi amlodipine. Oh, baik. Jadi obatnya berbeda-beda ya Pak. Jadi pada awalnya di 2015 itu obatnya Candesartan. Kemudian karena Bapak mendapat komplikasi gagal ginjal ditambah dengan furosemid. Kemudian setelah Bapak melakukan transplantasi ginjal hingga sekarang obatnya jadi amlodipine. Betul begitu Pak? Oke, baik. Terima kasih Pak Hisham atas sharing informasinya. Semoga kedepannya senantiasa sehat selalu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Perawat memiliki peranan penting dalam kesembuhan pasien. Melalui asuhan keperawatan kolaboratif, perawat memastikan ketepatan dan keberhasilan program terapi yang diterima oleh pasien. Mari sahabat perawat, kita tingkatkan selalu pengetahuan kita dan aplikasikan dalam pemberian asuhan keperawatan kepada pasien sehari-hari. Jadilah perawat yang kita inginkan sebagai pasien. Terima kasih.